Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Dan tidak bosan mengingatkan untuk memberikan informasi bahwa video ini sekarang direkam oleh kamera depan dari Xiaomi 11T Pro. Nah, langsung aja masuk ke pembahasannya. Kemarin tanggal 6 itu ada acara, kemarin ada acara launchingnya Xiaomi 11e Hypercharge yang launching di India. Nah, buat kalian yang sering ngikutin gadget, pasti udah tahu kalau itu adalah rebrand dari Redmi Note 11 Pro Plus yang ada di China sana, yang di-rebrand namanya dan dijual di negara lain menjadi Xiaomi 11e Hypercharge 5G. Nah, kalau di China itu seri Redmi bahkan sering banget ya masuk ke seri Xiaomi Mi yang dikatakan orang-orang tuh seri flagship. Kalau Redmi itu varian yang untuk murah gitu kan. Tapi kalau di China sana yang Redmi itu sering banget masuk ke seri Xiaomi maupun Poco juga. Nah, kemarin tanggal 6 India tuh udah launching sebuah handphone dengan chipset yang sama kencangnya dengan Xiaomi 11T Pro, yaitu Xiaomi 11e Hypercharge dengan charger 120 watt. Handphone ini ada dua varian. Yang pertama Xiaomi 11e yang biasa atau Xiaomi 11e Hypercharge yang chargernya 120 watt. Untuk yang nggak pakai kata-kata hyper, itu pakai charger 67 watt aja. Basically speknya sama, cuma beda di baterai dan chargernya aja. Misalkan kalau Xiaomi 11e yang nggak ada embel-embel Hypercharge-nya, dia baterainya lebih gede, sekitar 5000-an mAh dengan charger 67 watt. Nah, kalau yang Hypercharge dia baterainya cuma 4500-an dan chargernya 120 watt. Dan teknologi yang dipakai ini mirip dan mungkin sama yang dipakai oleh Xiaomi 11T Pro, yaitu pengecasan dengan dual cell battery. Nah, handphone ini memiliki chipset Dimensity 920 yang secara performa udah bagus dan secara kebutuhan zaman sekarang ini cakep karena udah 5G dan jaringan bandnya pun udah semakin kesini udah semakin memenuhi kebutuhan band 5G yang ada di negara-negara yang ada di dunia. Jadi udah istilahnya udah N40 punya Telkomsel. Pokoknya kalau kalian punya ini 5G Indonesia siap. Nah, tapi ingat di sini catatan ini baru rilis di India sana. Dan untuk Indonesia masih belum ada kabar, bahkan di TKDN-nya pun juga masih belum tampak. Tapi siapa tahu kalau TKDN bulan November lalu adalah Xiaomi 11e Hypercharge, who know? Nah, Xiaomi 11e Hypercharge ini selain dia udah chargernya oke, terus dia juga memiliki chipset Dimensity yang udah 5G. Dia juga membawa AMOLED 120Hz, layarnya AMOLED dan screen beserta backbody-nya itu Gorilla Glass 5. Dan desainnya juga agak flat, tapi nggak kayak iPhone, jadi kayak flatnya kayak sandwich gitu ya, kayak model-model Vivo V20 series tapi lebih tebal. Dan handphone itu masih hadir dengan lubang jack 3,5 yang sangat kalian cintai, khususnya para pencinta gamer, karena tahu sendiri kan kalau TWS itu masih latensinya masih gak nyaman kalau dipakai buat ngegame. Nah, Xiaomi 11 ini hadir dengan dua seri yang seperti saya bilang tadi, yang ada charger 120 dengan baterai 4500 atau baterai 5000 dengan charger 67 watt aja. Dan untuk harganya, ini harganya di India sana ya, bukan di Indonesia. Misalkan di Indonesia biasanya bakal lebih murah beberapa ratus ribu biasanya. Nah, tapi untuk harga yang di India ini, untuk yang Xiaomi 11e yang nggak pakai embel-embel Hypercharge 120 watt, itu ada di harga Rp25.000 kembali 1.000. Kalau dirupiahkan itu sekitar 4,8 juta. Untuk yang Xiaomi 11e RAM 8 per128 itu ada di harga Rp27 kembali Rp1. Kalau dirupiahkan itu jadi 5,2 juta. Rasa mahal ya. Terus untuk Xiaomi 11e Hypercharge yang RAM 6 per 128 itu ada di harga Rp27 kembali Rp1.
yang harganya tuh 5,2 juta rupiah. Jadi harganya yang 6128 dengan charger 120 watt itu harganya sama kayak beli yang RAM-nya 8128 tapi nggak pakai charger 120 watt. Dan untuk varian tertingginya di sini adalah Xiaomi 11i Hypercharge dengan RAM 8/128, bukan 256 ya, 8/128 tertingginya dengan harga Rp28.999 alias Rp29 kembali Rp1 yang kalau misalkan dirupiahkan ada di sekitar harga 5,6 jutaan. Mahal sekali. Nah, ketika saya posting ini, beberapa dari teman-teman ada yang bilang, waduh mahal banget, waduh kok lagi-lagi di India sih, kenapa sih India selalu diistimewakan? Kalau masalah India ya, setauku nih ya, India itu bahkan hingga sekarang belum ada Xiaomi 11T Pro kayaknya. Koreksi aja kalau saya salah ya. Kayaknya belum rilis di sana, padahal kita udah rilis bulan September kemarin. Dan India setelah dia merilis Xiaomi 11i Hypercharge ini, dia tuh meng-announce akan ada next sesuatu yang lebih hyper lagi. Jadi mungkin ada next handphone dengan charger 120 watt. Nah, ini bisa mengarah ke Xiaomi 11T Pro atau mungkin Xiaomi 12 di India sana. Tapi masih belum tahu, masih rahasia gitu kan. Terus kalau ditanya, waduh kok harganya kok mahal ya bang? Ya ini sebetulnya gimana ya. Pertama kan ini harga India ya, belum harga Indonesia. Misalkan masuk ke Indonesia pun biasanya harganya lebih murah. Terus kalau banyak orang yang meng-compare harga Xiaomi 11i Hypercharge ini tuh dengan Poco X3 GT. Nah yang Poco X3 GT udah pakai Dimensity 1100 kok bang, lebih kenceng. Yes, that's it, betul sekali, chargernya juga sama 67 watt. Nah banyak yang mulai memendang-mendingkan Xiaomi 11i Hypercharge ini dengan Poco X3 GT. Tapi buat saya pribadi ini sih masih merupakan harga yang masuk akal ya, karena di sini ada satu upgrade yaitu adalah layar menjadi AMOLED. Dan kalau saya browsing antara layar IPS dan layar AMOLED itu emang harganya beda, mungkin bisa sampai 3 kali lipatnya dari IPS dan AMOLED. Koreksi aja kalau saya salah ya, saya cuma modal browsing ini. Jadi misalkan dikasih layar AMOLED harganya naik, ya memang wajar juga. Soalnya kan juga banyak teman-teman kan dikasih handphone dengan layar IPS pada komplain, aduh layarnya masih IPS, males gitu kan. Nah mungkin juga karena tuntutan pasar juga, Xiaomi mau nggak mau juga harus memberikan layar AMOLED kepada handphone-handphone buatannya. Biar bisa dijual, biar laris dan biar cuan gitu aja sih. Tapi seperti yang saya bilang tadi, ini masih di India sana, belum di Indonesia. Di Indonesia juga belum ada barangnya, TKDN-nya juga belum ada, apalagi harganya. Jadi ini masih sekedar spoiler aja yang ada di India. Tapi dengan rilisnya handphone Redmi Note 11 seri China sana, udah jadi Redmi Note 11T, ada yang jadi Poco M4 Pro, ada yang jadi Xiaomi 11i Hypercharge. Ini mengukuhkan bahwa tahun ini Redmi Note 11 Global yang ada di Indonesia nanti akan mengusung sebuah setup yang fresh, yang baru. Kayak kemarin Redmi Note 10 Pro dan Redmi Note 10 itu benar-benar suatu desain sebuah smartphone yang benar-benar baru di pasar global, bukan hasil rebranding dari yang ada di China sana ya. Jadi seperti ini informasinya. Sekian aja, dan buat teman-teman yang udah nyimak dari awal sampai akhir, thank you banget. Dan kalau ada next informasi apalagi khususnya tentang Redmi Note 11 yang ada di Indonesia, pasti akan langsung saya update di channel ini. Jadi pantengin aja, dan sekian aja. Terima kasih dan bye. Yeah.